Halo, saya Anastasia Saki Dewi. Saya adalah seorang psikolog klinis dewasa dan pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang kembali seputar dunia psikologi. Tapi kali ini akan ada perspektif baru, yaitu perspektif hukum. Karena pada kesempatan ini saya akan ngobrol dengan salah satu kenalan saya, rekan saya. Beliau adalah seorang advokat. Namanya adalah Vincentius Usman. Oke, saya akan ngobrolin tentang abusive relationship dan apa aja nih pandangannya dari segi hukum, ya, konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kemudian nanti saya akan juga share dari segi psikologi. Oke, saya akan invite dulu ya Vincent. Nanti buat teman-teman yang misalkan mau sharing atau mau nanya seputar apapun itu, boleh. Oke, halo. Kenapa sih saya sambil saya invite ya? Kenapa sih saya kok tertarik dengan topik ini ya? Karena Hai, Halo, sore. jelas nggak suaranya? Jelas. Sore Vincent, apa Udah lama. kabar? Baik. Udah lama kita nggak Mm-mm. diskusi bareng ya. Iya, bagus loh backgroundnya, keren. Masa, masa. Mm-mm. Mm-mm. Baru Oke, notice saya sebelumnya. oh ya, lebay bang. Vincent, saya nggak pakai Pak lah ya, langsung nama aja Oke. ya supaya lebih santai. Oke, teman-teman, saya perkenalan sedikit dulu. Vincent ini adalah seorang advokat, salah satu partner saya juga di salah satu komunitas. Jadi bergeraknya memang cukup peduli dengan kasus-kasus hukum. Salah satunya adalah kekerasan, ya Sen ya. Dan kenapa membawakan topik ini? Karena kalau dari saya sih ya, banyak klien itu yang terjebak dalam kekerasan, entah itu rumah tangga maupun pacaran, tapi nggak berani untuk ngomong sama siapapun. Alasannya beda-beda. Ada yang karena malu, ada yang karena bingung aja mau tanya sama siapa gitu kan ya. Terus takut juga justru jadi di pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. Sedangkan harusnya ini walaupun mungkin kepake nggak kepake tapi tetap perlu tahu ya Sen ya tentang Hmm, informasi-informasi ini. hmm. Oke, jadi tujuannya itu supaya orang-orang yang di pihak korban tahu harus seperti apa dan yang mungkin pelaku gitu ya Sen ya yang suka melakukan kekerasan jadi lebih mikir berulang kali lagi untuk melakukan kayak gitu karena dampaknya nggak main-main. Hmm. Itu konsekuensinya ada secara hukum. Oke, so silahkan Bapak Vincent kenalan sedikit. Vincent ini advokat lulusan mana, terus sekarang sibuknya ngapain gitu kan ya. Dan boleh silakan Vincent Ya, kenalan eh, sedikit. thank you, Sari. Kita memang udah lama ya. Terakhir kita diskusi itu kalau nggak salah sebelum COVID ya. Waktu itu kalau nggak salah di Mm-mm. tempatnya Sari, malam-malam sambil makan martabak ya kalau nggak salah. Ya, benar, Jadi benar, benar. iya. Nah, tadi udah dikenalin sedikit. Nama saya Mm-mm. Vincent, seorang advokat. Mm-mm. Saya lulusan S1 di Tarumanegara dan S2 saya di UI, Universitas Indonesia. Kalau kesibukannya sih saat ini saya kerja di salah satu perusahaan swasta. Kemudian memang tadi sama Sari ini kita aktif bareng lah ya. Kita kebetulan di satu gereja dan kemudian kita suka membawakan seminar ataupun konsultasi-konsultasi yang memang berkaitan dengan masalah hukum dan psikologi. Ya, mungkin cukup itu aja. Oke, thank you Sen. Jadi ini lulusan UI ya Sen ya, S2-nya ya. Wih, Yellow Oke, Jacket sama kayak bajunya oke. tuh. Oh iya, benar, benar, benar. Oke, Sen, ngomongin dari kacamata hukum nih, kita langsung ke topik. Hmm. Kacamata hukum atau dari pengalamannya, kan tadi aku udah sharing nih ya, kaitannya kalau dari klien-klien yang konseling psikologi itu banyak. Tapi kalau yang dari kamu dan juga teman-temanmu yang banyak handle kasus hukum atau diskusi tentang
kasus-kasus hukum itu kekerasan itu banyak nggak sih Sen yang muncul gitu kasusnya. Terus kalau banyak itu kebanyakan cewek atau cowok atau sama aja sebenarnya. Nah, oke. Jadi sebenarnya topik kita hari ini abusive relationship ini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Mm-mm. Karena pertama sebenarnya kejadian ini banyak di sekitar kita. Cuman mungkin kita nggak sadar aja, nggak tahu, karena memang ini kan baru terjadi di dalam hubungan ya. Mungkin kalau kita lihat dari luar, dari kulit permukaan baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Nah yang kedua, banyak orang masih menganggap ini sebagai aib. Dan karena aib, mereka tidak menceritakan. Terutama kalau dalam keluarga, ya, dianggap ini aib dan mereka tidak ceritakan. Nah, kalau dalam suatu hubungan, biasanya itu orang anggapnya, aduh, nanti pacar saya masih cinta sama pacar saya, jadi saya nggak tega dan sebagainya. Atau masih punya keyakinan si pasangannya tersebut akan berubah suatu saat nanti dengan kekurangan-kekurangan dia yang ada. Nah, tadi menjawab pertanyaan, apakah terjadi hanya di perempuan saja? Sebenarnya ada juga terjadi di pihak si laki-lakinya. Hanya saja memang mayoritas itu terjadi di perempuan ya, sampai saat ini gitu. Nah, kemudian kalau secara hukum sendiri ya, sebenarnya kalau ditanya kita sebenarnya sudah ada payung hukumnya. Jadi sudah ada payung hukumnya yang menjamin itu semua, terutama dalam hubungan dalam rumah tangga. Ya, jadi kita ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu tentang penghapusan KDRT yang pada zaman Bu Megawati kalau nggak salah tahun 2004 itu, yang mana sebenarnya di situ tuh udah dijamin, negara menjamin baik pencegahan terhadap KDRT maupun penindakan terhadap si korban maupun penindakan terhadap pelaku maupun perlindungan terhadap si korban. Jadi sebenarnya sudah dijamin. Tinggal permasalahannya adalah apakah kita mau untuk melakukan pengaduan itu ataupun tidak, gitu. Nah tadi ini ya contoh kasus ya, pengalaman ya. Kasih dong. Boleh. Jadi kalau pengalaman nih, mungkin saya akan share yang sisi cewek dan sisi cowok nih, biar berimbang ya. Nah, kalau yang sisi cewek itu tepatnya mungkin sekitar 2 tahun lalu ya, pernah ada klien, jadi seorang cewek usianya mungkin waktu itu hampir 30 lah, atau mungkin baru 30 tahun. Dia datang ke saya, pacaran sudah 6 tahun pada saat itu, 6 tahun, dan dia baru menikah 6 bulan. Tapi dia minta cerai pada saat itu. Nah, akhirnya setelah kita ngobrol panjang lebar, ternyata sebenarnya suaminya ini melakukan kekerasan terhadap dia itu sudah dari saat dia pacaran sebenarnya. Nah, salah satu bentuk kekerasannya ya selain verbal, ada fisiknya juga, seperti penjambakan rambut dan sebagainya, itu yang dilakukan. Nah, cuman yang membuat kita penasaran, kenapa dia tetap bersikeras untuk menikah ketika dia mengetahui padahal pasangannya itu seperti itu. Nah, ternyata pada saat itu setelah saya gali-gali, ternyata pertama bahwa si sang cowok itu punya beberapa foto-foto syurnya si cewek, itu yang pertama. Dan itu kadang menjadi ancaman ya, itu yang kekerasan seksual tadi itu. Nah, kekerasan seksual yang dilakukan terhadap si cewek. Jadi adanya pemaksaan. Nah, yang kedua itu karena ternyata mereka udah nyicil rumah bareng, Sari. Mereka nyicil rumah bareng. Memang saya nggak ngerti bagaimana pembicaraannya, tapi yang pasti pada saat itu katanya pakai nama si cowok, cuma si ceweknya setor-setor duit nih. Jadi merasa, waduh, duit saya udah di sana, saya pacaran udah 6 tahun, umur saya udah 30 tahun, kalau saya nggak menikah sama dia, nanti saya jadi perawan tua nih. Akhirnya dia putuskan menikah. Tetapi resikonya tadi, baru 6 bulan menikah, akhirnya nggak tahan dan akhirnya minta untuk cerai. Itu kalau yang dari sisi perempuan gitu. Ada juga dari yang sisi laki-laki. Cuman biasanya gini, kalau yang sisi laki-laki itu kan egonya tinggi nih, pride-nya tinggi. Jadi kadang dia malu nih untuk ngomong, waduh saya begini-begini gitu ya. Nah dulu lucunya yang datang ke saya itu malah orang tuanya, orang tua si laki-laki, ibunya si laki-laki. Dia yang menceritakan masalah si anaknya. Nah, kurang lebih kalau yang laki-laki ya, yang saya lihat itu rata-rata didasari oleh ekonomi. Biasa penghasilan si istri ataupun jabatan si istri lebih bagus daripada si suami, ataupun mungkin si suaminya dia ngurus rumah, dia nggak bekerja.
Nah, kadang dari masalah itu timbul permasalahan dia, ya suami itu nggak dianggap lah di rumah. Akhirnya dia merasa nggak nyaman, kadang juga diserang secara verbal. Itu kalau dari sisi laki-lakinya ya. Seperti itu, Sari, kurang lebihnya. Oke. Ya, ya, ya. Jadi cewek cowok itu sama-sama pernah mengalami abusive relationship dan perbandingannya sebenarnya nggak bisa dibilang selalu cewek yang jadi korban ya. Ya. Oke. Jadi kasusnya cukup complicated sih. Hmm. Ngomongin tentang itu, Sen, benar sih. Jadi mungkin teman-teman perlu tahu bahwa abusive relationship itu nggak melulu soal fisik, nggak melulu soal dipukul, nggak melulu soal di apa ya, pokoknya yang fisik lah, ditampar, didorong dan lain-lain. Tapi abusive itu ada banyak nih jenisnya gitu. Ada juga tadi bagusan tadi sore saya up ya postingannya. Ada fisik, ada seksual, ada emosional dan juga financial. Tadi Vincent juga sempat share tentang kliennya yang diancam kaitannya emosional dan juga seksual ya, video Ya. show-nya diancam mau disebarin dan lain-lain. Itu udah termasuk ke abusive relationship. Oke. Terus Sen, kalau kayak gitu, perilaku apa aja yang sebenarnya ada hukumnya Sen kaitannya tentang kayak begitu? Perilaku yang sampai batas mana sih bisa dilaporin? Karena kan yang kita tahu tuh secara orang awam kan harus divisum, harus ada saksi, harus ada bukti. Sedangkan nggak semua perilaku kayak gitu bisa dibuktikan dengan mudah gitu. Terus Iya. gimana Sen menurutmu? Iya, betul. Jadi memang sebenarnya kalau bicara payung hukum, sebenarnya payung hukumnya sudah ada. Jadi dari KUHP kita sebenarnya udah mengcover itu semua tuh. Dari yang mulai namanya penganiayaan, kemudian pemerasan, pengancaman, penghinaan, itu sebenarnya udah ada. Memang yang rada sulitnya itu ketika kita melakukan pembuktian. Tapi memang kalau fisik itu Hmm. mungkin nggak susah ya. Biasanya kan fisik ada bekasnya, bekas lukanya, kemudian itu nanti tinggal di visum et repertum sebagai buktinya. Nah, kalau biasa penghinaan itu bisa dibuktikan kalau memang yang kadang melalui media elektronik ya, dari WA dan sebagainya. Itu Hmm. juga banyak yang terjadi. Kalau yang mengenai seksual, biasanya itu ketika udah bocor tuh biasa videonya tuh, udah disebar tuh. Nah, itu baru masuklah ada undang-undang ITE juga sebenarnya yang menjamin ke sana. Jadi sebenarnya kalau secara payung hukumnya sebenarnya semua sudah tercover. Apalagi tadi Hmm. undang-undang yang nomor 23 tahun 2004 itu yang dalam KDRT sebenarnya dia mewajibkan semua lini itu sebenarnya mensupport hal-hal kayak gitu. Jadi negara menjamin tidak ada lagi tuh yang namanya KDRT. Jadi benar-benar sebenarnya orang-orang itu disupport. Nah, yang masalah ini kan kadang kalau yang biasa masih dalam masa hubungan ya, belum terikat dengan KDRT, masalah hubungan. Ketika Hmm. mereka hubungan pacaran misalnya. Nah, ketika dalam hubungan pacaran itu ya kembali lagi ini menjadi pilihan. Apakah kita malu, apakah ini kita menganggap itu aib, ataukah kita memang berani speak up terhadap hal-hal itu. Tapi sebenarnya kalau bicara payung hukum itu ada semua. Dan saat ini kan sebenarnya banyak ya Hmm. lembaga-lembaga yang sebenarnya siap nge-backup dari kayak Komnas Perempuan, kemudian banyak NGO-NGO yang sebenarnya juga mau support gitu, banyak LBH-LBH yang sebenarnya support ya, dan kita juga ada kementeriannya sendiri kan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Di polisi pun juga ada bagian khusus tuh yang mengenai perempuan dan anak. Jadi sebenarnya Hmm. kalau secara hukumnya semua sih sudah lengkap lah. Oke, jadi perlindungan hukumnya itu sebenarnya banyak ya dari lembaga-lembaga lain juga. Tapi apakah lembaga itu pasti akan menghubungi pihak keluarga nggak sih Sen kalau kayak gitu? Karena kan misalkan dia mau cari bantuan, tapi dia nggak mau keluarganya tahu. Itu gimana? Apakah selalu keluarga akan dikasih tahu atau bagaimana? Iya, biasa sih kalau dia masih anak di bawah umur ya, itu pasti keluarga dilibatkan. Nggak mungkin, karena dia Hmm. pasti biasa pun sampai anak-anak yang masih statusnya pelajar ya, pasti orang tuanya akan dipanggil. Karena itu sebagai bentuk pembinaan terdekat itu kan dari lingkup keluarga ya, pasti akan ada Mhm. dikasih pasti kalau hal itu. Oke, tapi kalau dia udah cukup umur, berarti dia berhak untuk misalkan minta tidak perlu disangkut pautkan sama keluarga, kayak gitu masih memungkinkan ya, Sen? Iya, Karena kan tadi lagi, kalau malu merasa nggak mau keluarganya mempermasalahkan lebih jauh, dia cuman pengen menyelesaikan secara individu, secara pribadi, berarti berhak untuk minta seperti itu.
Iya, sebenarnya bisa aja, tapi memang kadangkala nggak bisa selalu dihindari ya. Karena dalam kadangkala biasanya gini, Mhm. kalau dalam ikatan hubungan, apalagi rumah tangga, itu kadangkala ada campur tangan memang dari pihak keluarga dan orang tuanya. Biasanya kan orang tua pasti ngebelain anaknya ya. Biasanya sih pengalaman-pengalaman saya sebelum masalah ini jadi gede atau ke ranah pihak berwajib, itu kan pasti mereka selesaikan secara internal keluarga. Dan that's why karena Mhm. tidak bisa terselesaikan secara internal, baru mereka lanjut ke tahap selanjutnya kan. Jadi biasanya sih mereka pasti pada tahu ya gitu. Oke, oke. Terus ngomongin tentang lanjut ke tahap selanjutnya, konsekuensi hukum apa aja sih Sen yang misalkan eh, bisa diterima oleh si pelaku? Misalkan Iya, kalau mukul itu ancamannya berapa lama, kalau misalkan yang lain-lain itu berapa lama, itu bisa sampai tergantung apa, faktor apa aja yang mempengaruhi. iya. Semua yang tadi disebutkan itu ada sanksi pidananya dan pidananya itu ya penjara ya atau ada denda juga. Nah, Mhm. mengenai berapa waktu tahunnya itu tergantung dengan beratnya yang dilakukan. Jadi kan ada penganiayaan dari ringan sampai berat sampai menyebabkan kematian. Itu bisa sampai belasan tahun kalau memang yang paling berat. Ya termasuk kalau tadi misalnya pemerasan, penghinaan itu juga ada hukuman, tapi memang pasti nggak seberat yang penganiayaan ya. Tapi semua ada sanksi pidananya itu. Mhm. Mhm. Oke, oke. Terus kalau misalkan dari kamu sendiri sebagai orang yang apa ya, sering lihat kasus-kasus seperti itu ya Sen ya. Di satu sisi kadang kasihan juga ya Sen ya Hmm, sama pihak korban, tapi kan nggak bisa maksain untuk mereka ngelapor gitu kan hmm, ya. hmm, Nah, hmm, biasanya apa yang disarankan dari pihak advokat hmm, terkait seperti itu? Hal-hal apa yang harus mereka jaga supaya andaikan mereka tidak melapor pun mereka tetap aman? hmm. Ada nggak sih Iya, misalkan eh, nggak sampai laporan polisi, tapi dia misalkan perlu ada koneksi dengan orang lembaga tertentu, apakah itu dianjurkan? Atau kalau misalkan nggak mau untuk punya tidak mau menjalin komunikasi dengan pihak lembaga-lembaga perlindungan seperti itu, apa yang biasanya disarankan sama advokat? iya. Sebenarnya kembali lagi ya, ini kan pilihannya klien nih. Artinya advokat itu kan Mm-mm. memberikan opsi, apakah tetap kita lanjut ke proses pidana atau memang kadang bisa didamaikan mungkin secara keluargaan. Ya, tapi Mhm. memang kalau dari pribadi saya sendiri ya, secara pribadi saya tetap apa ya, lebih cenderung untuk memilih biar ada efek jera. Saya belakangan ini Mhm. seperti itu. Setiap ada masalah pidana terselesaikan sama biasa salam damai di konferensi pers damai gitu ya. Yang terakhir Mhm. dipukul damai, yang terakhir tuh yang di Bekasi ya, yang anak diperkosa minta dinikahkan. Saya rasa itu kayaknya solusi-solusi yang nggak mendidik ya gitu ya maksudnya. Bukannya masalah Mhm. dinikahkan akhirnya selesai gitu, tapi maksudnya ya bagaimana supaya dia sadar itu salah perbuatannya dan dia harusnya tetap dihukum supaya kedepannya nggak seperti itu lagi, termasuk kalau yang main Mhm. kekerasan gitu. Jadi menurut saya nggak sesimpel ya, saya nggak tahu ya di belakangnya itu mungkin mereka ada deal-deal tertentu damai, nanti mungkin ada penggantian uang sejumlah berapa ya, karena memang banyak orang memanfaatkan itu untuk mendapatkan sebagai timbal baliknya itu berupa materi ya, itu bisa-bisa saja ya. Tapi kalau saya sih lebih pribadi lebih pengennya itu sih lanjut supaya ada efek jerahnya itu ya. Mhm. Mhm. Oke, berarti efek juga diperlukan ya. Memungkinkan nggak kalau misalkan nih tadi kita ngomongin hukum ini berlaku untuk orang yang pacaran termasuk yang juga udah berumah tangga. Apakah pasti hak asuh bisa diperoleh oleh pihak yang korban gitu kalau dia punya bukti dan lain-lain atau belum tentu juga? Iya, kalau kita bicara hak asuh itu kan nanti terkaitnya dengan ranah perdata ya. Jadi ketika nanti mereka misalnya melakukan proses perceraian, nanti kan ada di sana permintaan untuk minta hak asuh misalnya. Nah, mungkin dasar-dasar itu bisa dimasukkan, dasar mengenai bahwa salah satu pihak itu tadi suka main tangan, tidak menjaga anak dengan baik dan sebagainya gitu. Itu bisa jadi pertimbangan buat hakim sih ketika memutuskan hak asuh anak sih, dan Oke, usia jadi anak kalau juga. dari pihak, ya. Berarti kalau misalkan dia
sudah melihat ada tendensi perilaku-perilaku yang abusive gitu, kekerasan, berarti advokat mungkin menyarankannya juga perlu ada mengumpulkan bukti-bukti ya, walaupun mungkin dia tidak mau bercerai, tapi setidaknya kayak yang tadi Vincent bilang, rekaman elektronik juga diperlukan, entah itu rekaman suara bisa ya Sen ya, kalau misalkan memang nggak memungkinkan untuk ngerekam langsung atau tidak ada saksi, berarti berjaga-jaga dengan rekaman suara dianjurkan. Iya, Itu bisa. punya itu bisa berlaku ya San ya rekaman begitu. Iya, bisa. Cuman biasa kalau dalam rumah tangga ya, biasa asisten rumah tangga tuh yang biasa dijadikan saksi. Karena memang orang yang netral, tapi dia paling mengetahui nih seluk-beluk si majikannya. Kurang lebih gitu. Biasa sih Hmm. asisten rumah tangga ya. Oke. Jadi selain merekam baik-baik deh sama asisten rumah tangga ya. Iya, suka beliin makanan kalau malam. Iya. Nah, kalau ngomongin kayak gitu nih Sen, kita kapan lalu tuh ada artis yang juga yang Nindi ya, itu kan dia speak up bahwa ada kekerasan KDRT udah sekian lama, sekian tahun dan lain-lain. Sebenarnya kalau batas waktu untuk melaporkan kekerasan itu ada nggak sih secara hukum, atau sebenarnya kalau udah berlalu tindakannya 3-5 tahun yang lalu juga sebenarnya boleh-boleh aja dilaporin? Iya, sebenarnya dia nggak bisa karena memang pembuktiannya juga susah. Bagaimana kita tahu 3 sampai 5 Hmm. tahun lalu sih? Ya, kalau tidak salah sih ada batasannya 6 bulan ya. Kalau tidak salah ya, saya rada Oke. lupa. Tapi yang pasti Mm-mm. biasanya ya kalau yang udah masalah-masalah lampau itu dia sih endingnya yang penting cerai gitu. Dia nggak bicara mengenai pidananya lagi karena kalau memang dia saat itu memang mau kasih efek jerah mengenai pidana pasti udah diproses saat itu. Dia bicara 3 tahun 5 tahun ke depan itu mungkin menguatkan hati dia untuk komit cerai. Sebenarnya hanya lebih ke sana sih. Hmm. Oke, oke. Apakah boleh eh, pihak pelaku menolak untuk bercerai atau bagaimana? Misalkan yang menggugat adalah pihak korban gitu ya, tapi Hmm? pihak pelakunya tidak mau gitu bisa, Sen. Gimana? Sorry, boleh diulang lagi? Kalau pihak korbannya nih yang mengajukan gugatan cerai, lalu pihak pelakunya menolak gitu boleh, atau pasti akan cerai? Yang kamu pernah alamin ujung-ujungnya gimana biasanya? Oh iya, jadi biasanya banyak gini, cerai itu memang terjadi karena mereka ada sepakat. Ya, jadi mereka Mhm. datang ke persidangan itu sebenarnya hanya untuk memenuhi hukum acaranya aja sih. Tapi mereka sebenarnya di luar itu Hmm. sepakat. Nah, biasanya dalil-dalil yang disampaikan supaya perceraiannya itu bisa diterima, ya salah satunya tadi misalnya cekcok terus-menerus, tidak harmonis, dan salah satunya ada KDRT di rumah tangga mereka gitu. Itu biasa menjadikan dasar sih sebenarnya. Mhm. Oke, oke. Jadi banyak ya pertimbangannya untuk Pak Hakim untuk bisa akhirnya Ya. mutusin cerai apa enggak. Hmm. Oke, cukup cukup tegang nih. Ini kita kembali lagi bukan mendukung perceraian ya, Ya. betul ya Sen ya. Tapi Ya. kembali lagi kalau yang udah abusive relationship ini sekiranya sudah sangat-sangat mengancam ya, justru menyiksa, mengancam dan lain sebagainya, perlu juga tahu wawasan mengenai ini konsekuensi hukum dan juga bayangan lah kira-kira tahapannya itu akan seperti apa. Jadi kadang kan seringkali dia sebagai korban mau melaporkan tapi diancam balik karena dia nggak punya informasi apa-apa, dia diancamnya dia akan dipersulit, dia bisa ditolak, dia bisa diputar balik. Nah, itu kadang bisa jadi mengurungkan niatnya untuk melapor. Padahal sebenarnya dari pihak advokat, hukum pun tidak semudah itu untuk dibolak-balik gitu ya Sen ya. Berarti Hmm. sebenarnya semuanya banyak faktor yang bisa mendukung. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau nanya sama Bapak Vincent boleh ya. Saya sambil menunggu yang mau nanya. Tadi ada yang sharing tuh tentang Komnas Perlindungan. Nanti kita baca. Ngomongin tentang abusive relationship tadi, seringkali cycle of abuse itu kan menipu ya Sen. Saya pernah Hmm. diskusi sama Vincent dan juga berbagi sama anak-anak SMA waktu itu bahwa cycle of abuse itu kalau dari segi psikologi itu ada teorinya sendiri. Jadi diawali dengan perilaku yang kasar, kemudian endingnya pun tapi bisa sangat manis gitu ya. Ada fase honeymoon di situ. Jadi seringkali orang mau melapor itu nggak jadi, mau melapor nggak jadi karena diakhiri dengan
fase yang tadi manisnya deket lagi tapi nanti berulang lagi. Jadi perlu bener-bener kalian sadarin mana nih yang merupakan abusive yang diulang-ulang, karena kalau diulang-ulang itu udah perlu ada efek juga kalau kata Bapak Vincentius Usman. Oke. Sebentar, saya baca dulu pertanyaannya ya. Nanti kita sebelum closing kita jawab pertanyaannya dulu. Ini agak susah nih bacanya. Yang kebaca dulu ya, dari Ririn Arindra. Loh, Ririn Arindra. Oke, sebentar. Ada atasnya ternyata. Oke. Wait. Black Fang Jacob. Emang bisa kok, udah nggak bisa rekaman kalau nggak ada izin penyelidikan. Hah? Iya, Oke, memang silakan gini, tuh, Sen. kita kalau mau ngerekam itu memang nggak bisa semena-mena, memang harus ada izin penyidikan, terutama buat jadikan alat bukti. Tapi setidaknya itu bisa menjadi pegangan, dan kadangkala itu bisa mempengaruhi si penyidik dalam melakukan penyidikan bahwa ada petunjuk seperti ini gitu loh. Memang itu tidak bisa dijadikan pegangan bukti ya, tapi itu bisa mempengaruhi si penyidik ketika dalam melakukan penyidikan bahwa oh iya realitanya gini, jadi dia akan melakukan upaya supaya untuk mencari buktinya lengkap untuk bisa menggolkan kasusnya tersebut gitu. Oke. Ya. Jadi itu penjelasannya. Oke, ini tadi menyambung yang tadi ya, semenjak kasus Pak Ahok kan rekaman elektronik harus ada izin penyelidikannya. Oke, udah dijelasin. Kemudian dari Ririn Arindra. Ririn Arindra tanya, ini Ririn Arindra panjang pertanyaannya, jadi sempat terpotong. Dalam kasus KDRT dengan korban anak dan istri, kemudian istri melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak Perempuan, langkah awal anak yang akan dipegang untuk pendampingan psikologi. Apakah Komnas akan melakukan pemanggilan untuk sang ayah? Maksudnya untuk shock terapi ayah supaya tidak diulang, supaya ayah tahu bahwa ada undang-undang KDRT. Oke, jadi pertanyaannya, bapaknya bakal dipanggil nggak sama Komnas? Kalau seperti itu biasanya. Atau langsung sama Komnas dilempar ke polisi, atau gimana? Iya, kalau prosedur di Komnas sendiri, saya sebenarnya kurang tahu ya, apakah memang dia berniat untuk mendamaikan, tapi yang saya tahu Komnas itu ya nanti dia akan mendampingi kita dalam proses selanjutnya yaitu ke kepolisian. Jadi dia sifatnya hanya lebih mendampingi sih dan memberikan perlindungan aja buat si korban tersebut, yaitu ibu dan anaknya tadi. Kalau mengenai apakah dia akan manggil ya, mungkin kalau ada permintaan untuk dimediasikan untuk supaya bisa rujuk kembali ya mungkin saja bisa ya. Tapi kan tuh nanti tinggal kembali lagi ke pilihan si ibu dan anak. Apakah dia minta pendampingan untuk ke polisi atau memang hanya untuk minta dimediasi biar rujuk gitu. Itu kembali lagi nanti case by case itu. Oke, jadi Komnas nanti akan melihat kasusnya terlebih dulu ya. Kalau misalkan dibutuhkan untuk datang nyamperin bapaknya, mungkin akan datang gitu untuk menegur atau pendampingan. Biasanya kayak gitu belum tentu juga ya Sen ya. Ya, paling itu ujung-ujungnya bikin surat pernyataan, ya berjanji bla 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 segala macam sih. Tapi biasa sih harusnya kalau deket tahap Komnas itu adalah pertama dia biasa akan konsultasi bagaimana step-step selanjutnya, dan biasa Komnas ini bertugas untuk mengawal kasusnya tersebut sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Sebenarnya lebih ke sana sih. Oke, untuk kepentingan si anaknya juga biasanya. Ya, anak dan istrinya. Oke. Bu Sari, ini dari yang nonton kita aja kira-kira korban apa pelaku? Dari pelaku juga nih Bu Sari. Jangan-jangan ya, Jangan gitu ya, bisa nih, jadi tuh. Denger nih. Makanya nanti biarin nih kalau misalkan yang mulai merasa aduh bahaya gua, nah itu nanti yang ketinggalan ya. juga bisa lihat. Iya, di IGTV nanti dia pada nonton deh gitu ya. Dia sembunyi dulu nontonnya diam-diam. Oke. Ini tadi sempat kita bahas sedikit, mungkin boleh dijawab ulang sama Vincent ya, dari Mikael Quentin. Kak Usman mau nanya dong, kalau kekerasannya sifatnya verbal, pembuktiannya gimana ya?
Iya, Boleh jadi dijawab lagi. kekerasan verbal itu kan biasa masuknya lebih ke psikis ya. Jadi ke psikis orang mungkin jadi ada efek takut secara psikologis gitu, nyerang psikologis, dia takut, dia mungkin rasa percaya dirinya berkurang. Nah, kalau Mhm, memang sebenarnya penghinaannya itu yang dilakukan di depan umum, itu gampang, itu mhm, ada apa dasar hukumnya jelas di KUHP. Penghinaan ataupun yang dilakukan misalnya di media elektronik juga jelas, itu ada undang-undang ITE-nya. Nah, tapi mungkin kalau yang tadi yang secara terus-menerus yang mengakibatkan sampai psikologis orang itu terganggu, itu menurut saya harus dapat rekomendasi dari psikolog-psikolog psikiater seperti Bu Sari ini gitu, bahwa dengan tindakan setiap hari yang dilakukan oleh pasangannya membuat perubahan sikap dan perilaku oleh si korban, salah satunya tadi misalnya rasa percaya dirinya berkurang atau mungkin dia jadi takut pulang ke rumah nggak nyaman gitu misalnya, ya itu tentu dengan rekomendasi ahlinya ya itu untuk hmm, pembuktian. oke, jadi nanti juga akan diobservasi dulu juga ya sama psikolog gitu ya, apakah sudah aman atau belum. Oke, lanjut lagi nih. Dia bertanya, Kak mau nanya, jika kekerasan di dikah Apa tuh? dikahekan, Tahu kahakan, apa itu ya? mungkin bisa ditulis lebih lengkap, itu typo mungkin kahakan itu apa? Oke. Mungkin ketiknya sambil makan tahu bulat ini Bu, jadi typo-typonya banyak nih. Oh, bisa jadi. Tadi ada Pak Reiner Mayas ya. Tadi udah Oh ngomong iya, mantap ilmunya. Oh, thank you Pak senior senior Reiner. kita tuh Pak Rainier. Mm-mm. Oke, kamu nanya jika kekerasan dikaitkan menjadi perjanjian perdamaian, bisakah unsur pidananya dihapuskan karena sudah ada kesepakatan perdata? Oh, oke. Mungkin saya nangkep nih pertanyaannya nih. Jadi sebenarnya yang namanya pidana itu kan ada delik aduan sama delik biasa atau delik umum ya. Nah, kalau memang yang Mhm. sifatnya delik aduan, artinya laporan itu bisa dicabut, kemudian bisa dilakukan pendamaian secara kekeluargaan yang tadi dengan kesepakatan tadi. Tapi kalau memang sifatnya dia deliknya delik umum, delik biasa, itu nggak bisa dilakukan pencabutan. Tetap prosesnya akan berjalan. Gitu. Sepertinya Hmm. ditanya sih itu sih dari tadi saya baca baik-baik. Oh, oke, oke. Semoga menjawab tuh ya, Mikael ya. Oke, menarik. Banyak ilmunya. Yang mau nanya lagi silahkan ya, yang mau berbagi pengalaman sebagai pelaku maupun sebagai korban juga silahkan ya. Kembali lagi tujuan kita di sini adalah untuk nanti kembali meningkatkan awareness orang bahwa kalian itu jangan berada di bawah hubungan yang mengancam gitu ya Sen ya, karena nggak pernah tahu nih kapan titiknya, mungkin ditahan-tahan bisa, tapi kita sering dengar bahwa banyak kasus yang kayak berujung ke apa tuh yang air keras itu dulu ya pernah Hmm. ada ya. Jadi sudah kalau kayak gitu. Jadi bahaya. Jadi perlu segera bertindak. Black Fang Jacob. Oke. Cabut perkara lah Bang. Kalau udah naik mana bisa. Oke. Kalau udah naik perkara bisa dimediasi nggak sih? Ini tergantung nih, maksudnya naik perkaranya sejauh mana dan masalahnya masalah apa sih? Tadi kembali lagi ya, kalau Oke. memang dia merupakan delik aduan, itu memang bisa dicabut laporannya dengan kesepakatan misalnya damai ataupun surat pernyataan dan sebagainya itu bisa saja. Oke. Dari Ririn, jika Komnas Anak Perempuan tidak mau memediasi atau memanggil ayah sebagai pelaku kekerasan, apa yang bisa dilakukan istri supaya KDRT tidak terulang kembali? Iya, jadi memang Komnas Anak ini saya rasa mereka kan bukannya penegak hukum yang punya kuasa memanggil orang dan dia harus datang ya gitu ya. Jadi kalau memang dia tidak punya kemampuan seperti itu, yang tadi saya bilang dia akan mendampingi kita ke proses selanjutnya. Jadi si istri dan si anak itu bisa saja dia datang ke polisi, dia melakukan membuat laporan ataupun sambil membuat laporan dan minta pendampingan dari si Komnas. Itu bisa saja. Tuh. Hmm, oke, oke. Ya, jadi kalau saksi itu sifatnya pada saat sudah proses pengadilan atau pada pelaporan awal nih? Saksi
saksi yang tadi dibicarakan dalam pembuktian sifatnya pada saat sudah proses pengadilan atau bukti permulaan? Oh, ini mungkin maksudnya apa nih? Ini yang rekaman atau apa ya? Saksi apa maksudnya nih? Ini yang tadi dibicarakan berarti kalau misalkan kayak Mbak gitu di rumah gitu, Ah, oh ya, ART itu hadir kalau pada di saat ART awal atau nanti mm-mm, ketika polisi melakukan prosesnya, dia pasti akan dipanggil sebagai saksi, akan di BAP. Nanti ketika dalam mm-mm, proses pidana pun, hakim juga pasti akan memanggil gitu, karena itu adalah saksi yang diajukan si jaksa biasanya dalam proses pidananya. Jadi mm-mm, dia pasti akan dipanggil dua-duanya. Ini kalau konteksnya yang ART tadi ya. mhm, mhm. Oke, gitu ya. Dapat bayangan ya teman-teman ya. Kemudian dari Stephen Frederick, Kak mau tanya, jika suatu penganiayaan telah terjadi, apakah ada alternatif atas visum dalam hal pembuktian? Penganiayaan sudah terjadi. Ya, selain visum, mungkin bisa dari CCTV bisa, atau mungkin juga apa saksi jika ada di sekitar sana bisa juga. Oke. Ini kapital semua nih. Aku belum pacaran ngomong sama cewek udah dilototin cowok sama ceweknya itu abusive. Kalau dia kalau dia bebas deket siapa aja belum pacaran. Oke, ini lebih ke curhat Mama Curhat Dedeh ya, ya. kayaknya curhat ini. Oh, oke, maksudnya saksi ahli psikiater maksudnya Mikael. Jadi bukan yang Mbak ya. Oh, jadi apakah si psikolog atau psikiater itu didatangkan pada saat proses pengadilan atau pada saat mendampingi di awal pelaporan? Hmm, ya, jadi memang Hmm. biasanya seperti ini. Ketika nanti dia bikin laporan, ketika pengumpulan saksi, salah satu pengumpulan Hmm. bukti. Nah, buktinya tersebut salah satunya adalah hasil rekomendasi dari si psikolog atau psikiater tadi. Yang misalnya yang tadi bahwa ada terjadi perubahan perilaku yang diakibatkan tadi misalnya karena sering mendapatkan tekanan, ejekan yang membuat dia menjadi minder, tidak berani pulang ke rumah dan sebagainya. Nah, itu yang bisa menjadi dasar. Nah, ketika nanti dalam proses persidangan pun pasti dia akan dipanggil juga bisa sebagai saksi karena memang istilahnya si korban itu pernah berobat ya apa pasien ya kalau istilahnya di sana gitu ya. Sebagai pasiennya dia akan dipanggil itu bisa juga. Mhm. Mhm. Oke, sip. Ini kayaknya banyak orang yang hukum juga nih yang ikut sharing di sini. Iya, ini kenalan saya semua nih, ini memang pada ikut-ikutan Orang-orang aja hukum nih. ya. Nah, Penganiayaan saksinya hanya saksi korban. Kalau diancam diam. Rekaman tidak ada bukti. Jadi iya, oke. jadi mungkin pertanyaannya gini, orang gimana berani ngomong nanti takutnya diancam begitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya Mm-mm. kan ada yang namanya LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu yang mana tugas dan tanggung jawabnya ya orang-orang yang akan bersaksi, orang-orang yang menjadi korban itu sebenarnya akan dibantu oleh mereka. Mulai dari keamanannya, perlindungannya, bahkan tempat tinggal sementara pun bisa mereka sediain sih. Jadi, kalau mereka memang minta perlindungan ke sana ya. Jadi sebenarnya itu bisa aja. Oke, jadi ada banyak ya sebenarnya wadah yang bisa turut serta membantu dalam kasus-kasus kayak gini ya, San ya. Hmm, hmm. Oke, kali ini pertanyaannya eh saya nih kaitannya healingnya kalau sudah telah terjadi KDRT jadi korban gitu ya. Healingnya ya tentu saja dibutuhkan proses yang cukup panjang, tapi nanti dilihat nih kalau dalam sesi konseling dan psikoterapi dampak traumanya secara psikisnya itu sampai sejauh mana karena pasti ada trauma, ada trust issue dan lain sebagainya itu yang pelan-pelan nanti dibenahi selama proses psikoterapi. Jadi kalau merasa butuh bantuan psikologi bisa datang ke profesional atau setidaknya bisa juga ke orang-orang terdekat. Jadi awal pemulihan itu selalu modalnya adalah jujur dan terbuka. Kalau udah jujur dan terbuka, proses pemulihan bisa jauh lebih cepat. Tapi kalau masih banyak yang didinai, nah itu nanti pemulihannya agak
sedikit-sedikit pelan-pelan maju mundur kayak gitu. Jadi boleh kalau misalkan mau mencoba mengobati hati yang terluka karena abusive relationship, cobalah terbuka dulu dan jujur mengakui bahwa well oke, saya korban gitu. Karena korban kan nggak perlu malu juga atau merasa bahwa tidak dihargai gitu ya. Karena kadang memang ya apes saja gitu. Pasti ada salah sih kedua belah pihak, tapi kalau merasa diri sebagai korban yang sangat-sangat dirugikan, awali dengan itu. Gitu. Bisa ke orang terdekat, bisa ke profesional ya, ke psikolog untuk mengobati. Ini tadi Pak Vincent tersenyum pasti menjawab pertanyaan yang baru apa nih? Iya nih. Iya, iya. Kalau kalau advokat itu harus lantang ya, bahkan untuk Iya, iya. ngechat aja hurufnya harus kapital ya. Oke lah, sebagai advokat tuh harus lantang. Jadi kalau di pengadilan bisa lantang, di IG Live pakainya huruf kapital. Apa nih? Pertanyaannya, pertanyaan bila pun dilapor hanya saksi korban saja diambil video tanpa izin penyelidikan. Berarti kan tidak dua bukti. Eh, Saya Oke, nggak gitu nangkep sih. Mungkin maksudnya saya itu adalah bukti apa? CCTV ya. Misalnya kalau TKP dia itu di suatu kafe misalnya. Nah, itu nanti CCTV Hmm, dari kafe tersebut yang dijadikan sebagai yes. bukti itu. Mhm, Mungkin mhm. Bu Sari boleh Oke, jawab yang jadi ini ada. yang ngetik pakai caps lock nih. Sari, ini caps lock ya ada yang nanya nih. Ya itu saking dia tidak mau terlewatkan, jadi hurufnya dia mengambil perhatian, dia besarin gitu kan ya. Oke, Atau untung. keypadnya lagi rusak kali. Oh, mungkin. Oke, dari Ririn, jika sudah konseling dengan psikolog, apakah trauma anak bisa hilang? Diharapkan seperti itu ya. Tapi kembali lagi, kalau pendampingan anak, eh, ya nanti ada psikolog klinis anak yang akan mendampingi jauh lebih lebih apa? Lebih intens lah. Tapi apakah bisa hilang apa enggak? Diharapkan hilang seperti itu. Hilang dalam arti dia bisa memaknai kejadian yang nggak enak itu dengan jauh lebih lebih baik gitu, diharapkannya seperti itu. Jadi kan dia pasti kan have no idea nih apa yang terjadi di antara papa mamahnya, jedek penuh dengan drama, penuh dengan kekerasan. Nah, di situ emosinya dia juga jadi makin kacau balau ya, selain merasa takut, terancam, sedih gitu kan, diabaikan juga gitu kan. Nah, itu yang nanti terus coba digali dari si anak ini oleh si psikolognya. Gimana cara dia bisa menyalurkan emosi-emosinya dengan jauh lebih baik. Supaya anak juga nggak punya trust issue nih ke depannya tentang pola relationship itu harusnya seperti apa. Anak ini kan masih nggak tahu ya sebenarnya relationship itu harusnya seperti apa sih. Nah, kalau dia dapat gambarannya dari zaman kecil isinya penuh dengan pertengkaran dan itu tidak dikasih konklusi yang tepat, dikhawatirkan nanti begitu dia sudah beranjak dewasa dia akan merasa bahwa hubungan itu harus seperti itu, saling berdebat, saling memaksakan argumen dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mengulang lagi hal yang sama. Oke. Hmm? Oke, next Stephen Frederick, Kak, bagaimana upaya yang efektif untuk mengajak korban tersebut datang ke psikolog atau psikiater? Sebab banyak stigma orang bahwa ke profesi yang dimaksud itu kurang elok. Oke, kurang elok itu yang dimaksud banyak yang masih merasa takut kalau datang ke psikolog atau psikiater dibilangnya eh, gila ya. Oke, ya itu kembali lagi stigma seperti itu sudah harus dihilangkan ya karena kesehatan mental WHO pun bilang bahwa tidak ada kesehatan yang utuh kalau cuman fisik. Jadi mental dan fisik itu penting karena saling berhubungan. Kalau misalkan stres, badannya ikut sakit, bahkan cancer pun itu bisa disebabkan oleh stres. Stres itu penyebab penyakit yang juga mematikan gitu ya. Karena banyak hormon yang jadi tidak bisa bekerja dengan optimal, imun menurun dan juga jadi penyakit macam-macam. Fisik juga seperti itu. Kalau badannya sakit, pikirannya juga jadi nggak sehat. Jadi stres, jadi kepikiran. Banyak orang bunuh diri karena merasa putus asa dengan penyakitnya yang nggak bisa sembuh. Ya, jadi
begitu. Itu semua saling keterkaitan. Jadi jangan ragu untuk berobat. Kalau dipaksain, takutnya nanti jadi pola yang menetap, emosinya, kepribadiannya jadi menetap, jadi makin nggak berfungsi secara optimal. Oke, ini mau dibacain atau enggak? Pertanyaan Pak Mikael kaitannya tentang law firm, ya. Nggak usah bahasa Karena ini. nanti Jadi kita skip. ya kita salam dulu, ada Bro Ronald, senior kita juga. Bro Ronald baru bergabung. Hmm, oh iya iya. Hai Ronald, ya ini juga seorang advokat, jadi banyak, sering banget ya kita tuh menemui kasus yang kaitannya sama rumah tangga ya, dari kekerasan, kebutuhan hak asuh anak ya, dan itu yang kenapa membuat saya tektokan sama Vincent dan teman-teman advokat yang lain karena keterkaitannya yang di situ. Saya biasanya mempertimbangkan dari segi anaknya dan juga mental istrinya, tapi proses hukum terus berjalan dan itu yang kita sering diskusi. Jangan sampai saling memanfaatkan nih dia demi keuntungan kaitannya hukum, tapi memanfaatkan situasi mental anaknya dan lain-lain gitu. Oke. Oke, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada yang masih mau nanya, nanti saya akan bacain lagi. Sen, sekarang saya mau nanya, saran dari kacamata advokat. Kalau tadi sempat sharing tentang di awal, udah keburu nabung bareng nih, di awal waktu pacaran ceritanya visioner menabung untuk masa depan, tapi ternyata ada kekerasan yang dibalik itu dia eh, nggak bisa melapor atau meninggalkan pasangannya akhirnya karena tadi udah terlanjur nabung dan lain-lain. Atau mungkin sudah ada eh, apa ya komitmen tertentu yang dia merasa berat untuk dilepaskan. Kalau kamu sendiri dari kaitannya hukum, apakah menyarankan untuk menabung bersama? Apabila nggak apa-apa menabung bersama, secara hukum amannya bagaimana? Iya. Silahkan. Kalau terkait nabung ya, memang kembali lagi harus memang udah jelas hubungannya sudah jelas, kemudian komitmennya juga sudah jelas. Tapi memang kalau saran saya lebih baik ya pakai satu nama satu pihak aja. Tapi memang ada beberapa yang memang bisa dua nama sih. Cuman lebih baik dihindarilah masalah-masalah yang kemungkinan masalah yang akan terjadi karena banyak contoh kasus seperti itu. Nah, Hmm. kalau ditanya saran ya, sebenarnya saya lebih setuju orang-orang itu untuk berani speak up sih. Orang untuk speak up, orang untuk berani ngomong, berani ngadu, karena sebenarnya payung hukumnya itu sudah ada semua. Nah, yang kedua, saran saya adalah manfaatin masa-masa pacaran itu sebagai benar-benar penjajakan sebelum kita memutuskan untuk menikah. Saya pernah kasih saran dan saya selalu kasih saran ke orang-orang ataupun orang-orang yang baru mau menikah. Saya bilang, lebih baik mereka berakhir di tahap pacaran karena at least status mereka masih single ataupun lajang daripada mereka paksa menikah nanti nggak lama akhirnya cerai dan status mereka jadi janda dan duda gitu. Lebih baik Hmm. mereka ketika masih dalam pacaran mereka ada ketidakyakinan akan beberapa hal, lebih baik mereka stop di sana. Jadi gunakanlah masa-masa pacaran itu benar-benar untuk penjajakan satu sama lain gitu. Mhm, mhm. Oke. Oke. Kalau ada pihak korban yang saat ini lagi nonton, Sen, atau nanti di IGTV ya, di IGTV lagi nonton gitu ya, terus ternyata dia, wah, ternyata saya jadi yakin nih untuk keluar dari relationship ini atau rumah tangga ini. Langkah apa yang disarankan oleh advokat pertama kali yang harus dia lakukan? Iya, kalau memang mereka udah memutuskan untuk mengakhiri hubungan, ya sudah, berarti kan hubungannya mereka selesai. Ya, kalau memang mereka memutuskan untuk lanjut, misalnya ada yang mau laporkan secara pidananya, silahkan. Cuman biasanya pengalaman saya sih mereka ya udah kalau udah end ya udah end aja gitu. Mereka nggak mau perpanjang karena mungkin akan malu juga ya. Selain prosesnya panjang juga nanti akan ada banyak pihak yang semakin terlibat. Jadi lebih baik mereka tahu selesai ya udah selesai. Mhm. Oke. Adakah alternatif solusi di tengah jalan, misalkan ternyata rumah tangga saya penuh kekerasan, memungkinkan nggak untuk dia bikin surat kesepakatan kalau terjadi kekerasan lagi, kamu harus
menyerahkan ini gitu. Kayak gitu tuh bisa ya, Sen? Atau nggak kuat sebenarnya secara hukum? Menyerahkan apa nih? Misalkan kalau kamu ketahuan memukul lagi atau selingkuh lagi atau apa, kamu harus menyerahkan harta ini ke saya gitu. Setahu saya ada banyak rumah tangga yang mulai seperti itu. Jadi menyelamatkan rumah tangga, tapi sebenarnya jadi transaksional di tengah-tengah untuk mengurangi perilaku abusif ini. Secara hukum bagaimana? Iya, Apakah sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah, iya, kalau sah-sah saja? bicara mengenai harta bersama ya, sebenarnya itu udah ada porsinya masing-masing. Jadi sebenarnya nggak bisa tuh kita bilang kalau begini seperti ini, begini seperti ini. Kecuali ketika nanti mereka bercerai, memang salah satu pihak merelakan porsi haknya dia untuk pihak lainnya. Itu bisa jadi. Tapi kalau Hmm, apakah dengan surat ini terus jadi seperti itu, enggak? Itu nggak bisa seperti itu. Termasuk hak asuh anak. Tapi setidaknya itu memberikan bukti ketika nanti hakim memutuskan bahwa sebenarnya masalah ini sudah terjadi lama, salah satu pihak sudah membuat kesepakatan, tetapi memang sampai detik ini masih melakukan hal yang sama. Artinya dia tidak bisa mhm. berubah gitu. Jadi itu kadang bisa mempengaruhi keyakinannya si hakim sebenarnya. Nah, kalau memang kita Oke, ketika jadi awal menikah gunanya itu kita nggak kesepakatan. yakin, Mm-mm. halo. Sorry Nah, terputus. Yes, yes. kalau memang kita terkait harta ya, kita nggak yakin dengan pasangan kita, sebenarnya kita bisa melakukan prenuptial agreement atau pisah harta sebenarnya, supaya Mm-mm. sama-sama aman. Jadi hartanya ketika nanti mereka pisah pun itu juga hartanya ya masing-masing. Jadi nggak ada harta bersama gitu. Oke. Oke, semoga menjawab ya ini. Ini ada banyak obrolan di kolom chat. Jadi, Ada yang nanya oke. kasus Felicia Tisu lagi. Nah, itu kaitannya ghosting ya. Itu Oke, ghosting sih. mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan ya dari Steven. Mohon pendapat, ini agak relate dengan pembahasan kita sebelumnya. Mohon pendapat dalam menghadapi permasalahan di rumah tangga, apakah perjanjian nikah merupakan suatu solusi yang efektif dalam pra pernikahan sampai dengan telah berjalannya pernikahan? Apakah disarankan? Iya, kalau kita bicara dari sisi lawyer yang memang tahu pihaknya itu mungkin aktif dalam dunia bisnis, mungkin kita akan menyarankan untuk pisah harta. Tapi kalau mungkin kita Hmm, bicara dalam rangka keagamaan ya, biasa ada kursus pernikahan sebelum gereja, itu pasti akan jadi pertanyaan. Kok kamu belum nikah aja udah gak percaya sama pasangan kamu, gitu kan. Nah, tapi kembali hmm, lagi sih, ini kan terkait harta ya, tidak menjamin orang yang pisah harta sekalipun itu tidak terjadi namanya tadi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis selama rumah tangga berlangsung. Jadi sebenarnya menurut saya ini tidak ada hubungan di sini, hanya menyelamatkan harta tapi nggak menjamin seseorang tersebut selama pernikahannya akan berlangsung dengan baik. Nggak menjamin apa-apa sebenarnya. hmm. Oke, terkaitannya kembali lagi ke tendensi perilaku orangnya masing-masing ya. Apakah memang polanya toksik atau enggak, kasar apa enggak, abuse apa enggak. Oke, jadi itu hanya salah satu alternatif cara di awal untuk meminimalisir dampak kerugian-kerugian lain secara Yep. finansial yang bisa dialami. Oke, aduh banyak banget ilmunya. Thank you banget Vincent. Saya juga jadi tahu banyak gitu ya. Saya juga kembali lagi kita berdua bukan mendukung perceraian, tapi kita pengen teman-teman paham bahwa cycle of abuse itu dari banyak teori pun mengatakan bahwa tidak semuanya yang bersifat manis itu mampu mengobati yang abusifnya, jadi yang menyakitkannya. Jadi kalian harus kembali simak baik-baik, di ditilik lagi baik-baik apakah perilaku yang kalian terima itu layak apa enggak dan itu masuk akal apa enggak, kelewatan apa enggak dan mengancam apa enggak. Karena semuanya sebenarnya sudah ada payung hukumnya, konsekuensinya ada, kalian juga mau lapor kemana, bisa kalian kalian cari tahu. Tadi Vincent juga sudah sampaikan ada lembaga-lembaga yang juga menangani selain kepolisian untuk handle kasus-kasus seperti ini, untuk backup kasus-kasus seperti ini, dari yang levelnya mau dinaikkan jadi kasus maupun yang sifatnya pendampingan.
Jadi aktif ya, mungkin ya Sen ya, yang bisa kita kasih tahu, aktif untuk cari cara untuk keluar dari cycle of abuse ini. Secara psikologi juga mungkin saya mau nambahin bahwa teman-teman berada dalam pola yang salah ya, entah itu relationship atau pola yang salah lainnya pun, itu dampaknya panjang, jadi nggak main-main. Kalian secara nggak langsung melatih mental kalian untuk berada di sisi underdog, dan itu nggak bagus. Nanti kalian pun tidak bisa berfungsi secara baik dalam banyak hal, berperan dalam banyak hal. Oke, jadi cari pertolongan lah secara psikologi juga ke pihak yang menangani, profesional, psikolog, keluarga, konselor, atau apapun itu, termasuk untuk anak-anak. Ada lagi Pak Vincent yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Saya cukup nyerocos panjang lebar nih di akhir. Ya, saya rasa cukup. Nanti kalau memang masih banyak pertanyaan, kita bisa bikin jilid keduanya nanti. Oke. Sip, terima kasih banyak. Gak berasa udah hampir sejam ya waktunya. Terima kasih. Happy weekend, sehat-sehat selalu bersama istri. Ya, semoga lancar-lancar semuanya. Ya, calon Dedi, calon suami. Oke, Terima kasih teman-teman. Semoga berguna ya. Dadah. bye, thank you.